Halo guys, jadi kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku untuk menentukan ya, untuk share pengalaman itu bantu kalian yang lagi bingung lebih bagus melahirkan di bidan atau di dokter atau di rumah sakit ya. Nah, jadi sebelumnya kalau misalnya kalian itu lagi hamil terus periksanya ke bidan ataupun ke dokter, sama-sama pasti nanti akan dirujuk ke rumah sakit kalau memang persalinannya harus berada di rumah sakit untuk yang di bidan. Nah, kalau yang sama dokter udah pasti dia biasanya melahirkannya itu di rumah sakit ya, karena tempat praktek dokter itu di rumah sakit. Nah, jadi aku mau share pengalaman pertama aku melahirkan. Jadi aku tuh waktu tahu hamil langsung memang udah cari-cari referensi untuk melahirkannya di mana, dan aku memutuskan untuk melahirkan secara normal. Dan saat itu lagi happening banget um, apa tuh namanya, melahirkan dengan metode tiup-tiup tanpa mengejan dan minim sobekan. Nah, jadi aku tertarik, aku search di daerah tempat tinggal aku dan aku menemukan satu bidan yang memang hits dan memang terkenal di sosmed untuk daerahku, untuk melahirkan dengan metode yang tiup-tiup. Dia juga bidan terlatih dan juga sertifikasi ya, jadi memang dia juga punya klinik. Nah, jadi aku untuk awal kehamilan aku periksa ke bidan itu. Terus selain itu aku di dalam 1 bulan itu yang awal aku ngambil 2 option karena aku juga mau lihat ke dokter untuk USG untuk melihat apakah kehamilannya normal dan sebagainya gitu, untuk cek awal kehamilan ya. Jadi aku pergi awal bulan pertama itu di dua dua pendapat, jadi satu ke bidan, yang satu lagi ke dokter untuk USG. Nah, kemudian di bulan selanjutnya aku memutuskan untuk selang-seling. Jadi saat tidak memerlukan USG, aku biasanya pergi ke bidan. Baru kalau misalnya time-nya perlu untuk ke USG, aku ambilnya ke dokter. Nah, jadi kalau di awal kehamilan sampai kehamilan bulan keempat, aku cuman sekali aja untuk ke dokter yang USG karena aku memang fokusnya mau ke bidan itu, melahirkannya nanti. Jadi kalau kita mau melahirkan normal khususnya, itu harus memang cari server yang tenaga kesehatannya mendukung untuk pro normal. Jadi harus ditekuni di satu dokter atau satu bidan. Jangan tidak punya satu pegangan dokter atau bidan yang tetap untuk kita konsultasi, karena nanti akan menyulitkan kalian untuk melihat riwayatnya, riwayat kehamilannya. Jadi usahain punya satu bidan dan satu dokter. Nah, jadi aku seiring berjalannya waktu, aku tetap pakai 2 opsi, yaitu pakai pendapat dari dokter dan juga bidan. Tapi fokusku memang ke bidan ini untuk melahirkan. Nah, sampailah terus udah trimester ketiga. Jadi itu kan udah mulai intens. Ceknya bukan sebulan sekali, tapi udah seminggu atau 2 minggu sekali udah cek terus ke bidan itu. Nah, jadi pas USG terakhir di aku usia 8 bulan, nah itu aku ke dokter USG dulu, USG dan semuanya free. Maksudnya tuh tidak ada hambatan untuk melahirkan normal. Jadi aku tetap dikasih surat rujukan sama dokter yang aku USG tiap uh, tiap-tiap bulan sama dia. Dokternya kasih surat rujukan kalau aku mau melahirkan secara normal sama dokternya, dan ataupun mau sesar sama dokternya, tetap dikasih surat untuk dari yang dokter, pastinya di rumah sakit rujukannya. Oke, jadi karena setelah hasil USG itu bagus, aku jadinya nggak USG lagi, jadi lebih fokus ke bidan karena kan udah memang tinggal nunggu HPL-nya. Nah, jadi kalau kata dokter USG, dia bilang kalau sudah HPL nggak keluar juga, nggak ada tanda-tanda mau melahirkan, langsung datang, kemungkinan akan disesar. Jadi aku
aku skip dokter itu karena aku memang maunya normal kan, jadi aku fokus ke bidan itu. Nah di bidan itu sendiri dia memang pro normal kan, jadinya bidannya itu lebih ngasih kita sabar, terus selalu monitor, enak lah wejangan-wejangannya dan konsultasinya. Jadi aku udah mulai seminggu sekali tuh ke dia konsultasinya. Jadi pas udah masuk ke usia, udah seminggu mau deket HPL, itu dibilang semuanya udah bagus, udah masuk ke panggul anaknya, kepala anaknya kan, sudah masuk ke panggul, tinggal nunggu mulusnya aja. Tapi pas udah HPL, itu aku inget HPL ku 12 Oktober. 12 Oktober aku nggak ada tanda apa-apa. Aku nggak pernah ngeflag, nggak pernah eh, yang aneh-aneh gitu, aku nggak pernah. Karena hamilku termasuk yang enak, tidak mual, tidak pernah muntah selama hamil ya. Jadi aku memang minim tanda-tanda seperti itu. Jadi bidannya juga kan HPL, jadi kan HPL itu tidak pasti, ada spare waktu 2 minggu dan 2 minggu sebelum. Jadi bidannya tetap ngasih spare aku 2 minggu untuk menunggu HPL batas terakhir, 2 minggu setelah HPL. Jadi orang tua aku di rumah sama orang-orang rumah udah mulai nyuruh sesar aja, tapi karena aku memang ngeklik sama bidannya, memang bidannya itu ngeklik dan dia suruh sabar tunggu, aku pun sering ikut kelas-kelas hipnoterapinya, terus ikut zoomnya kan, jadi aku tetap fokus ikut arahan sama bidannya. Nah setelah sudah mau seminggu lewat HPL, itu orang tuaku udah makin nyuruh ayo tanya lagi sama bidannya, kok belum juga gitu kan. Jadi aku pergi lagi jumpain bidannya,